kalimat yang bisa menggambarkan tentang Sarwenda di mata seorang Nanda Persada. Why? Why? Kenapa? Kenapa? Oke. Itu tadi loh kan. Mati. Mike aku. Oke, baru aku mati. Ya. Tapi sebelumnya kita mengucapkan Oke, ini Mas Nanda Persada lagi menyentil Sarwenda karena mengungkapkan jasa Ruben Onsu. Kita lihat Ya. di videonya. Silakan Mas. Ini Geger. Drama pertengkaran mantan pasangan selebriti Ruben Onsu dan Sarwenda sampai kini masih terus berlanjut. Baru-baru ini media sosial dibuat ramai karena ucapan dari Sarwenda yang dilontarkan pada saat live di salah satu aplikasi sosial media. Akibat ucapan Sarwenda tersebut, banyak orang-orang terdekat Ruben yang menegur Sarwenda atas perkataannya. Salah satunya adalah Nanda Persada. Nanda merupakan mantan manajer artis yang dulu juga pernah menjadi manajer Ruben Onsu dan Sarwenda. Nanda mengungkap bahwa pada saat itu dirinya diminta langsung oleh Ruben Onsu untuk memanajeri dan membimbing Sarwenda agar tetap eksis di dunia entertainment. Dirinya menyayangkan sikap Sarwenda yang kini seolah-olah lupa atas jasa-jasa dari Ruben Onsu. Video yang merupakan fakta ya, udah bukan opini lagi gitu. Jadi mestinya gitu ya, bijak lah gitu ketika lagi menjadi atensi publik, baik itu lagi kerja, lagi nge-live atau apapun, itu harus mestinya udah tahu ya, orang profesional itu pasti tahu ketika nge-live harus dijaga sikapnya, omongannya, itu nggak bisa nyeletuk spontan, dan lain-lain gitu ya. Aduh, Sarwenda makanya hati-hati deh kalau ngomong di sosial media. Jadi makin rame kan tuh. Cus Mas Nanda, ceritain lagi soal Sarwenda hanya di pagi-pagi ambiar. Geger. Mas Nanda, tadi Mas Nanda bilang why. Emang maksudnya why itu menggambarkan apa? Ya, aku heran sih dengan sikap-sikapnya Wenda akhir-akhir ini gitu. Karena Wenda yang aku kenal dulu tuh, yang aku tahu nggak seperti sekarang sih. Emang yang seperti sekarang di mata Mas Nanda seperti apa? Ya kita sama-sama tahu lah, banyak terjadi kontroversi di sosial medianya, gitu, dan akhirnya itu menjadi kegelisahan banyak orang. Gitu. Jadi aku cuma mau ngingetin, ada konsekuensi ketika kita menjadi public figure, jadi artis. Ada tanggung jawab di situ. Jadi bukannya mau ikut campur atau mau pansos, tapi mengingatkan. Kebetulan aku juga kenal dengan Wenda, dengan Ruben juga gitu. Karena kenal dan dulu pernah membidani dalam tanda kutip memegang Sarwenda sebagai seorang manajer ya? Ya emang berapa lama pada waktu jadi manajernya Mas? Sejak dia keluar dari Cherry Bell. Oh setelah keluar dari Cherry Bell. Di Cherry Bell berapa tahun dia ya? Nggak tahu ya. Cherry Bell beberapa tahun gitu, tapi lamanya di solonya kan setelah keluar dari Cherry Bell. Jadi Mas jadi manajernya ketika berhubungan dengan Kak Ruben ya waktu itu ya? Oke. Alasan seorang Nanda Persada saat itu mau menjadi manajernya Sarwenda itu alasan utamanya apa? Alasan utamanya adalah terus terang, aku nggak kenal Wenda kan. Aku kenal Ruben lama, dan Ruben mantan artis aku dan kita berteman. Nah Ruben itu menitipkan sama aku, untuk Pak, titip pacar gue dong untuk dimanajerin. Gitu. Waktu itu masih pacaran, status masih pacaran. Maaf Mas, jadi alasannya karena dititipin doang? Karena memang ada potensi dia untuk sebagai solo juga, pasti. Jadi antara profesional dengan rekomendasi lah gitu. Oke, saat itu apa, kan kalau misalnya selebriti itu ada selling point-nya, cantik jelas Sarwenda cantik. Tapi selling point apa yang menurut kacamata seorang Nanda Persada, manajer artis yang paling luar biasa, gitu, yang paling jeli bisa melihat bibit-bibit? Apa yang dilihat kelebihan apa dari seorang Sarwenda gitu? Kelebihannya adalah waktu itu exposure medianya lagi bagus. Karena keluar dari Cherry Bell pasti menjadi atensi media. Yang kedua, dia lagi pacaran sama Ruben. Otomatis secara strategi branding itu pasti akan efektif tuh. Jadi memang nggak bisa dipungkiri tandeman antara Ruben dan Wenda itu efektif dalam industri. Gitu. Oke, artinya nama Ruben Onsu membawa pengaruh begitu besar sekali. Sangat. Sangat. Oke, kita bukan lihat ya.
Mas Nanda Persada dan juga Ruben juga membangun saat itu ya, membangun teamwork untuk Sarwenda. Karena namanya selebriti public figure itu kan jelas butuh strategi untuk bisa membangun image mereka di depan Dan media. tetap mempertahankan itu semua ya. Ini dia. Aku tahu lah perjuangan Ruben itu dalam karirnya Wenda itu sangat besar. Walaupun saya manajernya waktu itu, jadi kita bekerja sama gitu kayak teamwork gitu untuk membuat Wenda itu bisa sukses di entertainment, bisa eksis lah gitu. Mulai dari latihan vokal ya, mulai dari branding, dibentuk image-nya sedemikian rupa gitu. Itu memang strategi tim dari manajemen juga, termasuk Ruben. Saat itu image yang akan dibentuk, image yang seperti apa? Image dia sebagai solo setelah keluar dari girl band itu, dia akan meneruskan karirnya sebagai penyanyi solo gitu. Itu yang pertama sih, itu sih yang difokusin ke situ. Kan setiap penyanyi itu kan atau selebriti itu ada image-nya gitu ya. Misalnya Karen Delano, public figure di mana dia image-nya itu dia tahu taste fashion yang bagus, ya kan. Kemudian juga Dewi Persik seorang diva dangdut. Dan saat itu mengarahnya tuh kemana untuk Sarwenda image? Untuknya tuh dia sebagai solo itu dia Humble. Sederhana dan apa ya, menyenangkan lah gitu. Jadi sosok yang baik, yang Dibikin image kayak image gitu. kayak gitu. Oh ya, kalau saya kan dibikin image galak gitu kan. Itu bukan dibikin image, emang dari sononya. Nah, aku galak kayak jujur. Iya, nggak lu baik. Kelihatan kan?